Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Hadi Wijaya dengan NIM 240304545 dari Prodi Sistem Teknologi dan Informasi 2B. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait tentang ancaman pasal-pasal karet UU ITE terhadap demokrasi digital menuju shutdown of expression. Pasal-pasal karet dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah lama menjadi sumber kontroversial di Indonesia. Istilah pasal karet merujuk pada ketentuan hukum yang penafsirannya sangat subjektif, multitafsir, dan mudah disalahgunakan oleh penegak hukum atau pihak yang berkepentingan. Dalam konteks UU ITE, pasal-pasal ini dianggap mengancam kebebasan berekspresi dan demokrasi digital di Indonesia. UU ITE pertama kali disahkan pada tahun 2008 dan telah mengalami beberapa kali revisi, termasuk perubahan yang signifikan pada tahun 2016 dan 2024. Namun, revisi tersebut belum sepenuhnya menghapus masalah pasal karet yang rawan disalahgunakan untuk membungkam kritik dan perbedaan pendapat di ruang digital. Salah satu pasal yang sering disorot adalah pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Pasal ini dinilai terlalu luas dan tidak jelas batasannya, sehingga dapat digunakan untuk menjerat siapa saja yang dianggap menghina atau mencemarkan nama baik, termasuk terhadap pejabat publik. Amnesty International mencatat ratusan orang dikriminalisasi karena kritik terhadap pemerintah dengan menggunakan pasal-pasal ini. Selain pasal 27 ayat 3, terdapat pula pasal-pasal lain seperti pasal 28 tentang penyebaran berita bohong dan kebencian, serta pasal 29 tentang ancaman dan kekerasan, yang juga dinilai bermasalah karena rumusannya karet dan multitafsir. Direktur Eksekutif SafeNet bahkan mengidentifikasi 9 pasal bermasalah yang berpotensi mengekang kebebasan berekspresi warga, jurnalis, dan aktivis. Dampak nyata dari keberadaan pasal-pasal karet ini adalah terciptanya iklim ketakutan masyarakat digital. Survei Komnas HAM pada tahun 2021 menunjukkan bahwa 86 responden merasa takut untuk berkomentar atau mengkritik kebijakan pemerintah di media sosial karena khawatir dijerat UU ITE. Hal ini jelas menghambat partisipasi masyarakat dalam diskursus politik dan sosial yang sehat. Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Konstitusi Indonesia. Namun, penggunaan dan penyalahgunaan pasal-pasal karet UU ITE cenderung mengkriminalisasi kritik terhadap pemerintah atau kebijakan politik, sehingga mengancam kualitas demokrasi itu sendiri. Data analis jurnalis independen atau singkatannya AJI menunjukkan peningkatan signifikan jumlah jurnalis yang diproses hukum karena kritik terhadap pemerintah sejak diberlakukannya UU ITE. Kasus-kasus yang menimpa aktivis jurnalis dan warga biasa menunjukkan bagaimana UU ITE digunakan sebagai alat represi oleh sekelompok berkuasa untuk membungkam suara-suara kritis. Tidak jarang, pelaporan dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan secara subjektif tanpa mekanisme pembuktian yang memadai. Fenomena ini menimbulkan efek jera dan trauma di kalangan masyarakat, sehingga banyak orang yang memilih untuk membatasi diri dalam berekspresi di ruang digital. Akibatnya, ruang diskusi publik menjadi sempit dan demokrasi digital terancam mengalami shutdown of expression. Revisi UU ITE memang telah dilakukan, termasuk
melalui keputusan MK yang membatasi penyalahgunaan pasal-pasal multitafsir. MK menegaskan bahwa penyebaran informasi berbohong hanya dapat dipidana jika menimbulkan kerusuhan fisik, bukan sekedar ruang digital. Namun, langkah ini dinilai belum cukup untuk menghapus seluruh potensi penyalahgunaan pasal karet. Pemerintah dan DPR didesak untuk melakukan revisi seluruh pasal terhadap UU ITE, terutama dengan memperjelas batasan penghinaan, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian. Tanpa kejelasan definisi dan batasan yang tegas, pasal-pasal ini tetap rawan menjadi alat pembungkaman ekspresi. Dalam demokrasi digital, kebebasan berekspresi adalah fondasi utama untuk memungkinkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan politik atau keputusan publik. Pembatasan yang berlebihan melalui regulasi karet justru berlawanan dengan semangat demokrasi dan hak asasi manusia. Aktivisme digital dan kritik publik merupakan indikator sehatnya demokrasi. Ketika ruang digital dibatasi oleh ancaman kriminalisasi, masyarakat kehilangan keberanian untuk menyampaikan pendapat, dan negara kehilangan mekanisme kontrol sosial yang penting. Selain itu, pembatasan kebebasan berekspresi di ruang digital juga berdampak pada kebebasan pers. Jurnalis yang mengkritik pemerintahan atau mengungkap kasus korupsi kerap menjadi korban pelaporan dengan tuduhan pencemaran nama baik atau penghinaan. Hal ini mengancam independensi pers dan transparansi publik. Pasal-pasal karet juga berpotensi menimbulkan konflik horizontal di masyarakat karena siapapun dapat melaporkan siapa saja dengan tuduhan yang multitafsir. Akibatnya, ruang digital yang seharusnya menjadi tempat diskusi dan pertukaran gagasan berubah menjadi arena saling ancam dan kriminalisasi. Meskipun pemerintah beralasan bahwa UU ITE diperlukan untuk menjaga ruang digital tetap sehat dan beretika, implementasinya seringkali justru membatasi hak-hak sipil dan politik warga negara. Penegakan hukum yang tidak adil dan transparan memperparah masalah ini. Dalam konteks global, Indonesia beresiko tertinggal dalam hal perlindungan kebebasan berekspresi di era digital jika tidak segera melakukan reformasi hukum yang komprehensif. Negara-negara demokrasi lainnya telah lebih dulu memperjelas batasan hukum terkait ujaran kebencian dan pencemaran nama baik tanpa mengorbankan hak asasi manusia. Perlawanan masyarakat sipil, organisasi HAM, dan komunitas digital sangat penting untuk mendorong perubahan regulasi yang lebih adil dan demokratis. Upaya ini harus terus dilakukan agar demokrasi digital di Indonesia tidak mengalami kemunduran akibat pasal-pasal karet. Reformasi UU ITE harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi hak asasi manusia. Pelibatan ini penting untuk memastikan regulasi ruang cyber yang adil, responsif, dan selaras dengan dinamika sosial. Peningkatan literasi digital juga menjadi kunci untuk mencegah penyalahgunaan ruang digital sekaligus memperkuat daya kritis masyarakat terhadap potensi kriminalisasi akibat pasal karet. Selain revisi hukum, perlu adanya mekanisme pengawasan independen terhadap implementasi UU ITE. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah penegakan hukum yang sewenang-wenang dan memastikan perlindungan hak-hak sipil. Jika pasal karet tidak segera dihapus atau direvisi secara substansial, Indonesia beresiko mengalami shutdown of expression yang dimana suara-suara kritis dan independen dibungkam oleh regulasi yang seharusnya melindungi kebebasan sipil. Akhirnya, tantangan terbesar adalah
mengembalikan fungsi UU ITE sebagai payung hukum yang adil, bukan sebagai alat represi. Seluruh pasal multitafsir dan berpotensi overkriminalisasi harus dihapus atau diperjelas agar demokrasi digital di Indonesia dapat tumbuh sehat dan inklusif. Dengan demikian, ancaman pasal-pasal karet UU ITE terhadap demokrasi digital sangat nyata dan membutuhkan perhatian serius dari seluruh elemen bangsa agar shutdown of expression tidak menjadi kenyataan digital. Terima kasih.